Oke, nah, kuliah ilmu negara kali ini kita membahas tentang unsur-unsur negara ya. Nah, jadi ada di dalam konvensi namanya Montevideo Convention on Rights and Duties of State of 1933. Jadi dia memuat unsur-unsur negara apa aja. Pertama, a permanent population. Ya, jadi penduduk tetap. Kemudian a defined territory. Jadi wilayah yang jelas. Ya. A government, pemerintahan, dan a capacity to enter into relation with other state. Nah, ini pengakuan internasional. Jadi kalau satu negara nggak diakui ya nggak bisa. Harus ada pengakuan internasional. Dan pengakuan internasional dapat setelah negara itu menyatakan proklamasi. Ya seperti Amerika, seperti Indonesia, ya kan itu awalnya ya. Nah, setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk dalam wilayahnya. Itu basicnya. Nah, kalau kita ini ada warga negara, ya seperti itu ya. Nah, ini penduduk dalam satu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Misalnya perbedaan itu nampak dalam kebudayaan, nilai-nilai politik, atau identitas nasionalnya. Nah, kita ini negara Indonesia penduduknya dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian memang warna kulit berbeda-beda. Tapi ada identitas nasional, ada kesepakatan untuk bernegara. Itu yang penting sekali. Ya, kita menerima dasar negara, kita menerima konstitusi, kita menerima nama negara itu sendiri. Itu penting itu. Jadi kalau ada yang memberontak, wah itu salah kaprah itu. Misal di Papua nggak bisa. Karena sudah menyatakan terikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesamaan sejarah, kita pernah dijajah oleh Belanda. Itu kesamaan-samaan dan kemudian akhirnya mau proklamasikan negara. Nah, memang beberapa ciri dari uh, penduduk itu bisa dari rumpun. Misalnya rumpun Melayu, ya Malaysia punya negara dengan rumpun Melayu. Tapi tadi dalam negara Malaysia juga ada etnis lain. Oleh karena itu yang penting adalah identitas nasional. Tujuan bernegaranya apa? Ini yang penting. Ya, apalagi Amerika. Oh, macam-macam. Ada orang Cina, ada orang Indian, ya, ada orang kulit hitam dari Afrika, ada dari Eropa Timur, dari macam-macam berkumpul. Tapi ada satu tujuan bernegara mereka. Ya, kita juga begitu. Anda berdasarkan bangsa, bahasa Jerman, ya, bangsa Arya mereka bilang, ya, atau bangsa Inggris. Itu rumputnya bangsa gitu. Tapi yang paling penting adalah soal kehendak. Kalau menurut Ernest Renan, ya, guru besar dari Prancis, yang paling penting kehendak untuk bersama itu. Ya, karena itu ada kemerdekaan dan kita punya sejarah rentang panjang. Ada Sumpah Pemuda, ya, kemudian ada perlawanan-perlawanan suku-suku bangsa. Jadi kita ini bukan negara asal jadi. Kita berjuang dan punya identitas. Ya, dan kemudian yang berjuang itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu yang paling penting kalau Ernest Ryan ya. Nasionalisme kita ini nasionalisme yang dibentuk secara sadar. Kenapa kita berbangsa? Kenapa bernegara? Ya, itu yang penting ya. Jadi konsensus nasional itu penting. Kesadaran berbangsa itu yang paling utama sekali. Ya, paling utama sekali kesadaran berbangsa. Ya. Kemudian eh, menurut Mendiam Mediarjo ya, nasionalisme itu nasionalisme nasionalisme merupakan satu perasaan subjektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka bergabung dalam satu negara atau nation. Jadi ketika para pendiri republik ini ya melakukan rapat-rapat persiapan kemerdekaan dari bulan Mei sampai Agustus, mereka sadar betul membentuk negara Republik Indonesia dengan latar belakang beragam.
Ada yang Islam, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Hindu, segala macam, beragam. Ya, warna kulit juga beda. Kita beda betul dengan orang Papua, ya dengan orang Ambon, ya apalagi orang Sunda, pasti beda dengan orang Papua. Ya, nggak sama. Atau orang Sunda di Bogor, beda dengan orang Ternate yang kulitnya agak legam. Nah, tapi kita sadar menunjukkan diri sebagai bangsa. Itu yang penting. Karena tidak tergoyahkan. Jadi separatisme itu nggak laku di mana-mana. Ya. Kemudian juga ada warga negara, tuntutan warga negara. Kalau kita bicara tentang unsur-unsur negara. Ya, dan ada 4 hal yang sih. Misalnya status-status keluarga negaraan itu positif. Artinya kadang-kadang keluarga negaraan itu diberikan oleh melalui proses peradilan yang disebut naturalisasi. Ya, ada orang memang sejak awalnya jadi warga negara itu karena orang tuanya sudah di situ. Ya, naturalisasi seperti pemain sepak bola. Nah, keluarga negaraan itu berdasarkan apa namanya darah. Kalau bapak ibunya Indonesia, anaknya warga Indonesia. Walaupun lahir di luar negeri, ya. Misalnya cucu saya itu tinggal di Kuala Lumpur, bapak ibunya kerja di sana. Asli orang Indonesia, orang Bugis, ya. Anaknya lahir di Kuala Lumpur. Jadi anaknya ini menjadi warga negara Indonesia otomatis karena berdasarkan ajas namanya keturunan ius sanguinis. Nah, bisa juga orang keluarga negara karena bertempat tinggal di situ. Misalnya di Amerika ya, kalau satu saat Anda berimigrasi ke Amerika, anak Anda tuh punya hak untuk menjadi warga negara Amerika karena dia lahir di situ. Jadi berdasarkan ajas tempat lahir ya. Ini yang penting. Kemudian wilayah atau teritori satu negara harus jelas. Batas-batasnya kalau dia landlocked, dia hanya daratan, maka jelas sebelah utara dengan negara mana, sebelah selatan dengan negara mana, sebelah timur dan barat. Jadi harus jelas. Dan ada koordinatnya, ya. Ada titik koordinatnya negara itu. Wilayahnya ada. Lintang selatan, lintang utara, bujur barat, bujur timur. Itu ada ini ya. Jadi wilayah tertentu itu batas di mana kekuasaan negara itu berlaku. Misalnya kita ini katakanlah di Kalimantan lah yang paling gampang ya. Sebelah utara itu Sarawak bukan negara Indonesia, masuk Malaysia. Garis batasnya jelas, ya. Atau sebelah agak timur dikit dengan Brunei. Walaupun Brunei kecil itu batas negara. Ya, batas negara ini yang kemudian kadang-kadang menimbulkan konflik kalau tidak disepakati oleh kedua belah negara. Seperti misalnya India dengan Cina itu berantem tuh, konflik, ya konflik karena masing-masing tapi batas wilayah yang berbeda. Ya, wilayah yang sama diberi nama berbeda. Misalnya daerah-daerah perbatasan Himalaya sana. Cina menganggap ada sebagian wilayah itu adalah wilayah dia karena perpanjangan dari Tibet. Jadi kalau gunung Tibet ke Himalaya itu ya agak dekat-dekat ya. Oke. Nah, itu yang menurut saya yang harus jelas. Kalau tidak ini konflik, perang. Seperti Azerbaijan dengan Armenia berebut batas wilayah di namanya wilayah Nagorno-Karabakh. Itu makanya kadang-kadang perbatasan wilayah harus disepakati. Termasuk batas laut. Nah, itu yang penting. Kita pernah bersengketa dengan Malaysia dalam soal Sipadan Ligitan. Kebetulan saya ikut di dalam tim itu sebagai pembantu ya, bantu cari data. Kita bersengketa karena Malaysia Sipadan Ligitan wilayah dia. Udah lama di situ kok dia. Indonesia ini hanya klaim-klaim aja. Malaysia sudah bikin resort, bikin hotel situ segala macam. Jadi melakukan apa yang disebut sebagai effective occupation.
pendudukan efektif. Nah, legalnya ini perdebatan legal masing-masing punya argumen sendiri ya. Oke, kemudian dalam wilayah ini ada namanya pengakuan internasional ya, sovereign equity, pengakuan internasional penting jadi faktor geografis dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Jadi setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Itu yang jelas itu. Ya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara, termasuk paksa yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Di samping itu mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar, external sovereignty. Untuk itu negara menuntut loyalitas mutlak dari warga negara. Jadi negara itu berdaulat ke dalam dan berdaulat keluar. Berdaulat ke dalam apa artinya? Dia bisa mengatur agar negaranya, bisa meminta setiap penduduk, setiap warga negara tunduk pada undang-undang yang dibuat. Misalnya undang-undang pajak, semua orang harus bayar pajak. Undang-undang pendidikan, artinya ada jenjang pendidikan. Nggak bisa tiba-tiba ya, nggak pernah masuk sekolah, tiba-tiba pakai aja gelar. Ya, misalnya insinyur. Kenapa pakai insinyur? Orang saya bisa bikin kayu kok katanya. Nukangin rumah saya insinyur. Wah, itu nggak kena kayak gitu. Ya, jadi ada aturannya di semua tunduk, termasuk pajak. Begitu juga dengan kekuasaan luar. Kalau ada yang nyebrang wilayah seperti di Malaysia itu, kadang-kadang patok wilayah kita digeser, digeser kiri, digeser kanan, ya, ya supaya dia lebih jauh aja. Nah, itu nggak bisa tuh. Bisa terjadi perang kalau kayak gitu. Jadi batas wilayah jelas dan disepakati secara bersama. Nah, ini yang penting-penting ya. Jadi dan konflik itu karena perbatasan-perbatasan. Kemudian unsur keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ini penting juga. Unsur ini ya memang ada negara yang mengakui, ada yang enggak. Misalnya Palestina. Udah banyak negara, puluhan negara yang mengakui. Tapi Amerika enggak. Negara Eropa juga enggak. Eropa Barat ya. Dia enggak akui. Apalagi Israel ya, musuhnya. Itu tergantung. Sama kayak Indonesia. Indonesia proklamasi tahun 45. Tapi baru diakui oleh Belanda tahun 49 ketika terjadi perjanjian Linggarjati. Nah, sekarang belakangan Belanda meralat. Oh, dia akui sejak 17 Agustus 45. Udah lewat tuh Belanda itu. Pengakuan pertama justru datang dari Mesir. Nah, justru datang dari Mesir. Seorang politisi senior namanya Baswedan, ya tinggal di Jogja, diutus oleh Bung Karno. Pak Baswedan coba ke Mesir. Bagaimana caranya Mesir mengakui kemerdekaan kita? Berhasil. Jadi Mesir adalah negara pertama yang memberikan pengakuan. Jadi luar biasa. Jadi nggak main-main. Ya.